Pada tahap sebelumnya, Bapak Ibu telah melakukan refleksi bersama kepala sekolah dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Bagaimana dengan tingkat kapasitas dan kesadaran refleksi kepala sekolah? Sudahkah Bapak Ibu mencatat setiap poin hasil refleksi? Jika sudah melakukan, lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya? Setelah Bapak Ibu melakukan refleksi bersama kepala sekolah, selanjutnya Bapak Ibu dapat melakukan analisis untuk menentukan strategi pendampingan yang sesuai. Analisis dilakukan dengan membandingkan kapasitas memimpin perubahan dan kesadaran melakukan refleksi menggunakan diagram XY. Misalnya, kepala sekolah SMP A memiliki kapasitas memimpin perubahan dan kesadaran melakukan refleksi masih rendah atau berkembang, sehingga berada di kuadran kiri bawah. Dengan cara baca yang sama, pemerintah telah menyiapkan rubrik sebagai alat bantu dalam memaknai hasil refleksi kepala sekolah. Berikut adalah rubrik yang dapat digunakan. Bagaimana cara membacanya, dan apa saja strategi pendampingan yang dapat digunakan? Mari kita lihat. Terdapat 6 strategi pendampingan yang dilakukan pengawas sekolah, yaitu penyemaian perubahan, perubahan segera, penguatan perubahan, perubahan berangsur, pemicu perubahan, dan perubahan berkelanjutan. Setiap strategi pendampingan memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan kondisi sekolah. Strategi penyemaian perubahan tepat diterapkan pada sekolah yang baru mengawali pembentukan komitmen perubahan. Pendekatan ini berupaya meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efektif menuju penerapan praktik-praktik baru. Pada strategi ini, pengawas perlu terlibat lebih mengarahkan, membersamai dalam melakukan perubahan, dan memberikan contoh nyata seperti cara melakukan diferensiasi pembelajaran. Strategi perubahan segera tepat diterapkan pada sekolah yang berada pada tahap awal pembentukan komitmen perubahan. Pada tahap ini, kepala sekolah berdaya dalam melakukan refleksi meskipun ia berkapasitas rendah dalam memimpin perubahan. Karena kepala sekolah sudah bisa berefleksi, pendekatan ini berupaya melakukan perubahan guna meningkatkan kapasitas untuk melakukan perubahan secara mendasar. Pada strategi ini, pengawas cenderung tidak mengarahkan, tetapi dapat memberikan tantangan untuk melakukan perubahan pada hal yang harus segera dibenahi. Contohnya, melakukan pelatihan kompetensi guru sesuai hasil refleksi rekomendasi rapor pendidikan. Strategi penguatan perubahan tepat diterapkan bagi sekolah yang komitmen perubahannya tengah bertumbuh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali sekaligus menguatkan penggerak perubahan hingga kepala sekolah mendapatkan bukti dan praktik baik perubahan. Pada strategi ini, pengawas biasanya dapat mengarahkan langsung dalam memimpin perubahan atau terlibat langsung dengan memberikan contoh nyata. Contohnya, mentransfer pengetahuan terkait pembuatan modul ajar atau cara melakukan asesmen awal. Strategi perubahan berangsur tepat bagi sekolah yang komitmen perubahannya telah tumbuh. Pendekatan ini bertujuan membantu kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mendukung perubahan secara bertahap atau pada komponen tertentu. Pada strategi ini, pengawas dapat mengajak kepala sekolah untuk melakukan perbaikan bertahap atau per komponen. Pengawas cenderung tidak mengarahkan dan memberikan tantangan sesuai prioritas satuan pendidikan, contohnya, mengajak kepala sekolah untuk meninjau visi misi sekolah dan perbaikan penyusunan rencana kerja. Strategi pemicu perubahan tepat pada sekolah yang komitmen perubahan yang sudah cukup maju. Pendekatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran akan pentingnya perubahan berkelanjutan dengan membangun percakapan yang menggerakkan bersama kepala sekolah serta pihak manajemen sekolah. Pada strategi ini, pengawas cenderung tidak mengarahkan dan memberikan tantangan yang mampu menggugah kesadaran untuk terus berubah dalam aspek pembelajaran, pengelolaan, dan pengembangan sekolah. Contohnya, mendorong untuk mencoba inovasi pembelajaran dan digitalisasi pembelajaran. Strategi perubahan berkelanjutan tepat diterapkan pada sekolah yang komitmen perubahan yang lebih maju dan mandiri. Tujuan strategi ini adalah melakukan pelembagaan perubahan melalui penyesuaian anggaran dan perubahan kebijakan satuan pendidikan yang menguatkan perubahan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada strategi ini, pengawas cenderung tidak mengarahkan dan memberikan tantangan. Contohnya,
perbaikan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Lalu berdasarkan contoh sebelumnya, apa strategi pendampingan yang dapat diterapkan pada kepala sekolah SMPA? Jika melihat hasil refleksi menggunakan diagram XY, di mana kapasitas pemimpin perubahan masih rendah dan kesadaran kepala sekolah masih berkembang, maka strategi pendampingan yang sesuai adalah penyemaian perubahan. Untuk memudahkan dalam menentukan strategi pendampingan pada sekolah-sekolah yang didampingi, Bapak Ibu dapat membuat tabel seperti berikut. Identifikasi dan petakanlah dengan jelas strategi pendampingannya sesuai hasil refleksi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 strategi pendampingan yang dapat dilakukan pengawas sekolah, di mana pemilihan strategi pendampingan bergantung pada hasil pemetaan refleksi dan komitmen kepala sekolah. Apakah Bapak Ibu sudah siap menentukan strategi pendampingan?